Gue kira ininya tadi yang goyak, ternyata itu yang kembang. Terima kasih kepada Pak Alom dan juga kepada semua yang hadir di sini. Perkenalkan, pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Di sini saya punya jatah untuk ngomong tentang berbisnis dengan Android. Kenapa saya bisa ngomong ini? Ya kenapa? Ya karena saya memang bergeraknya di bidang ini. Saya bikin perusahaan namanya PT Gift Indonesia. Itu sudah bikin banyak aplikasi Android, iPhone, web video segala macam. Tapi kita fokusnya di Android. Saya ini hanya lulusan madrasah aja, bukan lulusan SMA, bukan lulusan SMA juga. Lulusan madrasah di Serpong, kemudian lulus S1 Teknik Informatika di ITB tahun 2005. Nah, sekarang bikin perusahaan di Bandung, di Bawah Batu ya tempatnya, sekaligus menjadi pedagang online ya. Saya punya toko Direct, kemudian saya juga penulis di forum ya, di forum kontributor dan juga beberapa majalah. Itu bagaimana? Pertama kali mengapa Android? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Nokia? Kenapa nggak BlackBerry? Atau kenapa nggak Windows Phone? Segala macam. Kita semua juga pasti tahu ya, Android sekarang lagi booming. Semua orang ngomongin Android. Semua orang juga pada jual Androidnya di toko-toko handphone atau dimanapun pada jual Android. Ini versinya banyak ya. Yang belum makan sore, awas. Ini ada dari cupcake, kemudian donat, ada eclair, kemudian ada froyo dan segala macam. Ini semuanya berurutan ya. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ketoprak ini. Ini nggak mungkin ada di Google nama ketoprak. Ini makanan favorit kedua. Makanan favorit kedua saya setelah pizza. Yang kedua ketoprak. Waktu saya orang Bekasi banyak jual ketoprak yang ada di Bekasi. Nah ini banyak banget aplikasi Android di market sekarang, namanya jadi Play Store ya. Banyak sekali ya, ada lebih dari 200.000. Ada dari yang paling simple atau yang paling rumit sekalipun, itu ada semua. Suaranya kedengeran. Lalu di Play Store juga banyak. Kita mau cari HP Android itu gampang. Dia tuh nggak tergantung di satu merek ya. Ada Motorola, ada Samsung, ada Nokia nggak ada ya, ada LG dan segala macam. Jadi banyak device-nya. Semakin banyak device-nya, semakin banyak orang yang punya Android, semakin banyak juga orang yang akan memakai aplikasi kita. Jadi itu hubungannya. Semakin banyak device-nya, semakin banyak orang yang pakai. Jadi kita tuh senang-senang aja developer, semakin banyak HP-nya. Ini fenomena antrian panjang ya. Waktu penjualan Samsung masalah, ada satu Galaxy S, Galaxy S2, baru lagi Galaxy Tab ini. Ada orang yang ngantri dari malam sampai pagi, nginep dari jam 10 malam, kemudian sampai pagi demi dapat antrian yang depan. Itu pada nginep banyak. Banyak kan yang nginep juga banyak kan pedagang. Jadi dia beli murah, kemudian jual lagi banyak. Iya kali. Kalau di BlackBerry harganya beda 1 juta. Ya. Juga kemarin BlackBerry Dakota itu ada banyak produk, ini Samsung ya. Jadi saking orang gimana antusias terhadap Androidnya tinggi. Ya, orang penasaran, kemudian apalagi ada diskon 1 juta. Makin banyak aja yang ngantri. Nah sekarang intinya, gimana cara mendapat uang dari Android? Gimana cara belinya? Mungkin di antara kita udah ada yang pakai handphone Android, tapi kita sekedar pakai aja. Kita nggak dapetin uang, nggak dapetin benefit dari Androidnya itu. Jadi cara paling simpel, kita bikin toko. Bisa offline, bisa online, semua itu kan Android. Mau jual handphonenya, jual aksesorisnya, atau jasa routing, jasa operate, dan macam install itu. Jadi paling simpel ya, semua handphone bisa. Ya, yang paling IT-nya itu buat aplikasi. Kita bisa bikin aplikasi tentang jaringan atau tentang social network, connection base, segala macam. Ya, aplikasi Android. Ini persentase negara yang mendownload aplikasi dari Android Market atau Play Store. Ini dari kategori Books Reference. Paling itu Amerika. Indonesia nggak ada di 10 besar. Nggak ada. Jadi intinya dengan kita lihat statistik ini, kalau kita mau bikin aplikasi yang banyak di-download, targetnya itu Amerika. Target pasarnya. Atau dunia.
Kalau kita mau pakai target pasar Indonesia itu boleh, tapi yang downloadnya sedikit. Tapi itu bisa jadi tepat sasaran. Ada untung dan ruginya kalau kita memakai targetnya lokal. Kalau lokal untungnya kita gampang masarinnya. Kita tahu cara bikin artikel di mana, bikin artikel misalkan di kampus atau bikin artikel di bilis ID Android atau di Twitter segala macam. Tapi kalau kita pasar luar negeri, kita nggak tahu masarin kemana. Kita bikin artikel dan kita tahu ya di FBA developer harus pakai bahasa Inggris dan juga harus benar-benar sikut-sikutan sama developer lain yang dari seluruh dunia juga. Itu susahnya. Tapi untungnya kalau kita berhasil nembus ke marketingnya, itu bisa langsung legit downloadnya, bisa sampai 1 juta, 2 juta, segala macam. Kalau Indonesia paling berapa ratus ribu, main juta downloadnya. Nah, kita bikin aplikasi untuk pasar Indonesia. Itu susah untuk nyampe 1 juta download. Ya untuk dapat 100 ribu juga lumayan susah. Tapi kalau kita pasar luar negeri, itu bisa 1 juta gampang. Asal kita bisa masuk ke market yang pas. Ini data dari tahun 2011 ya. Ada perbandingan dari 2010 dan 2011. Yang 2010 perbandingan Android dan iPhone yang free dan paid-nya itu adalah 77 dan 72,4. Kemudian tahun 2011 Android itu meningkat. Dari jumlah aplikasi berbayarnya lebih naik persentasenya. Nanti ke depan lagi makin banyak aplikasi berbayar. Intinya kadang-kadang kita sebagai developer merasa dirugikan ya. Kita udah bikin capek-capek, kita pasang berbayar $1, tiba-tiba ada developer lain bikin aplikasi gratis dan fiturnya lebih canggih. Akhirnya orang-orang pemakai aplikasi kita pindah ke aplikasi yang gratis itu. Tapi tenang aja, ntar lama-lama pasti bakal banyak aplikasi yang berbayar juga. Kalau di iPhone turun ya statistiknya. Ini berbayarnya segini, kemudian turun. Jadi semakin banyak aplikasi gratis di iPhone. Nah ini kita lihat, ini Android ratingnya tuh tinggi 3,58 dibanding iPhone 3,56. Artinya ini kerasa ya sebagai developer, kalau saya bikin aplikasi di Android atau iPhone, itu kelihatan orang yang kasih komen lebih banyak di Android. Orang pakai iPhone tuh malas komen tentang aplikasinya, misalnya bagus atau jelek atau kurang ini kurang itu malas, itu cuma pakai doang. Kalau di Android tuh orang tuh ya, mau lah ngasih masukan. Misalnya saya bikin aplikasi kamus di market, itu banyak orang yang komen, ini tolong tambahin ini, tolong tambahin ini aplikasinya kurang bagus, ini itu banyak komen. Tapi kalau di iPhone orang malas komen, itu bedanya kelihatan. Lalu harganya juga di Android harganya terjangkau $1 ya rata-ratanya, dan di iPhone mahal ada $4. Lalu yang max price-nya ini $200, kemudian di iPhone ada $1.000. Aplikasi apa ini? Saya mana lihat aplikasi iseng ya. Aplikasinya ada lebih mahal developer dari di iPhone. Android, dia itu masa harga Aplikasinya lebih mahal dari iPhone ya. $100 lebih gitu. Aplikasi cuma icon doang. Buat nandain si orang yang beli itu dia mampu beli aplikasi mahal. Judul aplikasinya I'm rich itu. Jadi buat nandain orang yang beli itu dia merasa mampu beli aplikasi mahal, itu gengsi-gengsian gitu. Itu lumayan aku. Di Android, di iPhone juga ada, harganya lebih mahal, bisa $1.000 kan masalah itu. Nandain kalau orang itu mampu. Icon doang dibuka nggak ada apa-apanya, cuma icon. Itu inovasi yang kreatif. Ada banyak ya aplikasi-aplikasi di Android yang gratis atau yang bayar. Kita akan coba lihat satu-satu di tiap kategori. Ada banyak aplikasi location based. Bisa kayak Hai Bandung, kalau kita ini isinya tentang restoran, hotel, segala macam di Bandung, tempat wisata. Kalau kita mau bikin di tempat daerah yang lain itu bisa juga, yang kayak kopi aja, kopi gitu. Atau kita bikin semacam kayak koprol, itu location based juga ya, tapi plus social network. Itu banyak aplikasi location based, banyak banget. Dia cuma memanfaatkan GPS atau mobile networknya atau lokasi pakai BTS-nya itu banyak. Mau cari WC terdekat, mau cari panti pijat terdekat bisa itu buat location based ya. Social network juga, ini lumayan banyak juga di market. Ini contohnya MindTalk, ini buatan Git juga. Lalu ada Facebook, jadi dia desainnya ya, yang nontek ini desainnya, yang terkait Facebook.
Ini social network ya, ini lumayan banyak dan dulu sempat booming, sekarang sih udah lumayan turun social network ini. Karena yang lagi booming tuh ini, location based booming, banyak. Lalu foto efek ini booming juga sekarang, gara-gara Instagram ya. Jadi ada banyak ya, ada Molome, kemudian ada Pixay, lalu ada kamera 360, segala macam. Itu banyak nih aplikasi ini. Kalau kita mampu bikinnya lebih bagus, kita pasti aplikasinya banyak banget. Saya bilang pasti, soalnya emang benar aplikasi yang muncul itu langsung boomnya cepat, asalkan user interface-nya bagus. Karena efeknya sama-sama aja, ada efek Lomo, ada efek sepia, segala macam, sama semua efeknya. Yang bedain tuh user interface-nya aja. Efek juga banyak ya, tinggal googling aja dapat algoritmanya. Lalu games. Nah, games ini kata orang emang paling banyak dapetin uang, tapi bikinnya paling susah. Games. Ini ada Fruit Ninja, lalu ada lagi namanya, lupa namanya tadi. Ada Ribet dan macam itu. Sekarang tuh orang lagi berlomba-lomba belajar bikin game. Karena kan dengar nama event namanya Mobile Games Challenge atau apa itu. Mobile Game Developer War gitu. Ada dari Moksia, dia bikin event buat orang belajar bikin game, lalu di event itu semuanya harus bikin dan publish. Lalu mobile commerce, nah ini saya prediksikan tahun depan bakal booming mobile commerce. Jadi maksudnya gimana? Ya orang bisa beli tiket kereta api via handphone, atau dia bisa beli buku, atau beli makanan, atau delivery segala macam langsung dari handphonenya. Ini saya prediksikan akan booming tahun depan mobile commerce. Jadi kalau kita mau mulai dari sekarang tuh bisa. Ini toko bagus ya, dia udah bikin di Android-nya. Kalau ini ada namanya Wayang Force. Ini jualan e-book. Ada majalah Tempo, ada majalah FHM juga ada. Harganya bawah 10.000 kayak FHM. Lalu ada Playboy juga ada di sini. Ini e-commerce ya, e-commerce. Lalu tools untuk memaksimalkan handphonenya, untuk toolsnya. Misalkan ini aplikasi kita ingin backup, untuk membackup aplikasi dan merestore aplikasinya beserta datanya. Bisa juga kita bikin aplikasi untuk alarm dan macam, makanya tools untuk handphonenya. Ini laku juga. Kita bikin aplikasi tools untuk handphonenya, misalkan wallpaper dan macam. Lalu Office. Nah, Office ini paling tidak ada akan Notepad. Ini simple aplikasinya. Cuman dia bisa nambahin note, kemudian ada di catatan. Jadi di catatannya judulnya, ini note-nya. Ini yang download jutaan loh, banyak. Saya yakin dia udah kaya dari aplikasi ini. Karena ada iklannya juga, dan ada iklannya, dan juga ada dia ada servis berbayarnya. Kalau salah apa itu. Lalu yang ke atas ini yang Docs to Go. Ini raksasanya aplikasi buat Office. Di BlackBerry ada, kemudian di Android ada, iPhone ada, Nokia juga ada. Itu raksasanya Docs to Go. Dia bisa buka Excel, Word, dan macam. Harganya mahal, tapi bandingkan download. Nah, lalu ini cuma ada di Android, lain wallpaper. Di iPhone nggak ada. Kemudian Windows Phone nggak ada, apalagi BlackBerry ya, nggak ada ya. Cuma ada di Android aja. Jadi kita bikin aplikasi wallpaper yang bergerak. Kayak ini wallpapernya akuarium, jadi ikannya bisa bergerak. Ini wallpapernya salju ya, jadi salju bisa turun-turun. Ini live wallpaper. Ada yang harganya gratis, ada yang berbayar. Cara bikinnya nggak susah loh. Kalau kita bisa bikin game, kita bisa bikin live wallpaper. Mirip-mirip kayak bikin game. Lalu tema. Nah ini untuk orang yang nggak bisa coding, dia jago gambar, Photoshop, dan macam Illustrator, ini bisa coba. Kita bikin tema buat launcher. Ini launcher ini cuma ada di Android juga ya. Kita bisa install macam-macam launcher. Misalkan ada Go Launcher, ADW Launcher, dan macam. Cuma ada di Android. Jadi kalau kita bosan sama tampilan Android yang bawaan, kita bisa install launchernya. Dan launcher, ini kita bisa bikin temanya. Nah ini kita bisa pasang harga atau gratis, terserah tema. Untuk toolsnya juga gampang. Kita mau bikin icon buat atas ini, kemudian icon buat tombol home itu ada toolsnya, tinggal download. Kita bikin di Photoshop, pasang, gampang.
Lalu kita studi kasus dan beberapa aplikasi. Ini toko bagus. Dia aplikasi untuk jual beli dan penawaran jasa. Dia harganya gratis ya, di Play Store. Semua orang bisa download tanpa biaya dan dari iklannya. Jadi ketahuannya dia dari untungnya dari mana? Dari untungnya dari jualan kan, jualan barang, jualan jasa segala macam ada di situ. Toko bagus, mobile commerce. Jadi kita bisa jualan. Saya juga bikin aplikasi untuk Android app, yaitu orang bisa pesan barang. Itu mobile commerce. Bisa pesan barang, bisa pesan aksesoris, bisa pesan boneka segala macam dari handphone. Lalu iButterfly. Mungkin kita kenalnya main Dragonfly ya, yang ada di TV di iklan. Dragonfly itu buatan Samsung, itu eksklusif di Samsung. Kalau iButterfly, dia beli lisensi dari Jepang atau Korea kalau nggak salah. Dia beli lisensi untuk cloning di Indonesia, iButterfly Indonesia. Jadi ada juga bisnis yang kayak gitu. Jadi kita melihat misalkan ada di Korea aplikasi bagus, kita nggak bisa coding, tapi kita punya uang. Kita beli aja lisensinya, lalu kita cloning datanya di Indonesia. Tapi kita harus izin ke developernya, kita mau beli lisensinya untuk di Indonesia. Sok aja kalau kita punya uang, itu biasanya mahal. Itu untuk orang-orang yang bisa coding ya. Kalau bisa coding, mending buat sendiri. Ini aplikasi untuk menangkap kubu-kubu virtual dengan augmented reality. Kenapa saya coret? Karena augmented reality-nya bohongan. Biasanya kan dia koneksi dengan kamera ya. Jadi misalnya di tembok itu ada kupu nempel, kita bisa tangkap gitu. Goyangin dengan HP-nya, goyangin aja bukan badannya. Kalau badannya goyangin ntar joget. Jadi HP-nya goyangin bisa tangkap. Tapi kalau kamera tutup, tetap ada kupu-kupunya. Jadi sebenarnya tuh kamera cuma penghias doang kameranya. Nggak ada augmented reality, jadi cuma ada munculin kupu-kupu di layar. Ini harganya free di Play Store. Nah ini gimana cara dapetin uangnya? Si iButterfly. Ada yang tahu cara dapetin uangnya gimana? iButterfly dia gratis, lalu nggak ada iklannya dan macam. Nah dia dapetin uangnya dari merchant. Masing-masing misalnya dari toko misalkan Jeko ya. Jeko dia ngeluarin kupon beli satu dapat setengah gitu. Sedang dia ngeluarin kupon gitu. Nah dia kerjasama dengan iButterfly, tolong dong sebarin kupon kita, kupon Jeko. Nah dia kerjasama dengan deal-dealan berapa harganya segala macam. Dan dia ngeluarin kupu-kupu yang ada logo Jeko-nya. Dan cuma ada di beberapa tempat tertentu. Jadi ada pesen-pesen juga, misalkan cuma ada di mall apa. Jadi orang di mall tuh pada lihat HP gitu, cari kupu-kupu, cari kupon. Nah, ini kerjasama gitu. Jadi antara merchant dengan iButterfly. Jadi dia kerjasama untuk publikasi kupon atau informasi iklannya. User nggak dirugiin kan, nggak ada iklannya, nggak bayar segala macam. Itu enak ya. Sama main Dragonfly juga sama bisnisnya, tapi dia capung. Dia codingan dari ini, saya yakin dia lihat dulu kemudian dia coding ulang. Main Dragonfly. Ini Toreto aplikasi buatan Gids. Ini aplikasinya untuk menampilkan restoran terdekat. Aplikasinya gratis, nggak ada iklannya. Dapat uangnya dari mana kira-kira? Kerjasama dengan restoran, betul. Kerjasamanya gimana? Orang-orang yang muncul di halaman depan ini harus bayar. Yang muncul di halaman depan, kayak kita jual space 4 gitu. Yang ini berapa ratus ribu sebulan, ini berapa ratus itu. Dan juga munculnya ini beda-beda tiap orang, tergantung tempat. Misalkan saya lokasi di Bandung, ini munculnya restoran-restoran berbayar yang di Bandung. Kalau saya di Surabaya, ini munculnya restoran-restoran berbayar yang di Surabaya. Jadi saya bisa coding. Misalkan di Bandung saya kerjasama dengan 50 restoran, Surabaya 50 restoran, kemudian Purwokerto 50 restoran, Medan 3 macam. Itu intinya bisa gede banget ya. Karena kita jual slotnya tanpa batas. Kalau kita jual 1000 di tiap daerah beda itu bisa menyebar ya. Jadi Bandung berapa, Jakarta berapa, segala macam. Aplikasinya satu. Nah, kita bikin Toresto Bandung, Toresto Jakarta, Toresto Bandung. Nah, itu aplikasinya satu. Dan datanya ini dinamis nanti depannya. Jadi gampang ya, jadi kita bisa kerjasama konten tadi. Kontennya kita jual space-nya dengan restoran. Lalu ini aplikasi buatan Indonesia, nama developernya Yuku.
Saya nggak tahu dia orang Indonesia asli atau orang Singapura. Yang pasti dia orang Indonesia tapi domisili di Singapura. Orang Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia tapi di domisili Singapura. Nah, ini aplikasi untuk merekam suara dan simpan ke format MP3. Yang HP bawaan, Android bawah tuh dia cuma bisa recording tapi simpannya ke WAV atau apa itu, bukan MP3. Dia bikin aplikasi buat MP3, harganya $3. Downloadnya sekarang di atas 10.000 sampai 50.000, saya nggak berartinya, tapi di market tulisnya 10.000 sampai 50.000, berarti minimal 10.000 ya. 30.000 yang download, $30.000, tadi berapa rupiah? Banyak ya, ratusan juta ya. Aplikasi simple, cuma recording, kemudian save, recording, save, gitu. Jadi nggak usah bikin aplikasi yang susah-susah. Yang penting aplikasi itu berguna. Kayak Notepad juga banyak yang berbayar, itu laku juga. Ini namanya Yuku ya developernya. Lalu ini McDonald Restaurant Finder. Aplikasi untuk mencari McDonald terdekat, free di Play Store. Cara dapetin uangnya dari mana? Nah, dia nggak ngisir uang dari aplikasi. Dia pengen naikin brandnya mereka. Makanya misal McDonald dia pengen user-usernya tuh melihat McDonald tuh perusahaan yang restoran yang benar-benar canggih gitu, sampai ada di aplikasi Android-nya. Dan juga user-user jadi tahu kan McDonald tuh yang di mana aja terdekat dari orang yang nggak tahu tempat yang McDonald, jadi tahu dengan aplikasi ini. Otomatis profit restoran McDonald tuh semakin meningkat dengan aplikasi ini. Jadi dia nggak dapetin uang langsung dari aplikasinya, tapi dari manfaatnya. Nah, ini kita bisa tawarin ke restoran-restoran, ke hotel atau kemanapun. Kita bikin aja aplikasi buat company profile-nya dari situ. Jadi company profile buat hotel apa, atau kita bikin aplikasi buat Circle K atau segala macam, atau Indomaret, Alfamart, itu belum ada. Nah, habis ini berlomba-lomba lah datang ke yang punya Indomaret atau Alfamart segala macam, cari kontaknya, kemudian tawarin aplikasi. Lalu ini aplikasi JIT juga, bahasa dictionary. Ini sederhana ya, kamus doang. Kamus offline, Indonesia Inggris, dan sebaliknya. Gratis, tapi ada iklannya. Nah, ini iklannya. Ini saya bisa klaim kalau ini adalah aplikasi yang paling banyak reviewnya di Indonesia. Jadi aplikasi lokal yang paling banyak reviewnya, sekitar 3.000-an ke atas. 3.000 review. Downloadnya 200 ribuan. Ini pendapatannya didapat dari iklan. Ini sekitar sekarang sih $6 sampai $7 seharinya dari iklan. Lalu dari kita pasang dulu fitur donate untuk orang-orang yang nggak mau ada iklannya. Jadi orang bisa melanjutkan dengan dia donate. Donate-nya berapa? $1. Saya pasang harga $1. Kalau dia udah donate, otomatis iklannya hilang. Dan ada logo profession di sini. Jadi kita juga bisa masang namanya in-app billing. Ini in-app billing. Dari transaksi di dalam aplikasi. Ini bisa kita pasang juga, misalkan kita bikin aplikasi untuk delivery makanan. Kita bikin aplikasi delivery makanan. Orang tinggal klik, beli segala macam, kemudian makanan dapat. Jadi bayar dulu ya. In-app billing. Jadi transaksinya dalam aplikasi. Bukan barang datang dulu baru transaksi, tapi dalam aplikasi dia transaksi dulu, kalau udah deal dan macam udah bayar baru dikirim. Ini in-app billing ya. Nah, ini Go Launcher X. Ini adalah launcher alternatif selain launcher bawaan. Ini harganya free, nggak ada iklannya, segala macam, ini free. Dapat uangnya dari mana? Dia bikin market sendiri. Dia bikin market tema. Jadi setiap orang bisa bikin tema untuk dipasang di sini. Ada bagi hasilnya kalau berbayar. Jadi kita bikin sesuatu gratis semuanya, tapi kontennya tuh dari orang-orang lain dan bisa ada kerjasama. Itu bisa ya. Jadi macam-macam bisnisnya. Lalu Angry Birds Fest ini lagi fenomenal ya, sekarang lagi laku. Di Android gratis, di iPhone berbayar. Gratis tapi dia dapat uangnya dari iklan ini. Ini banyak nih. Saya yakin dapatnya bisa 10 juta sehari lewat gitu dari iklan ini. Nah, aplikasinya gratis. Ini dari iklannya. Nah, aplikasi gratis, buat uang dari mana?
Jadi ya kita kalau kita rangkum itu bisa dapat dari perusahaan. Misalkan kita kerjasama dengan Circle K atau kerjasama dengan McDonald segala macam untuk dapat uang gitu. Jadi misalkan kita datang ke perusahaan, kemudian kita nawarin aplikasi, kalau ada deal segala macam, ya itu intinya kita langsung bisa dapat uang dari perusahaan yang dia disebut. Misalkan tolong buatin aplikasi McDonald, gua kasih 1 juta itu kalau buatin, itu dari pemenang dia biasa. Lalu dari advertiser, maksudnya ini ya, kerjasama konten kayak Foresto. Kayak Foresto itu kerjasama konten, kita jual slot yang macam ke manapun. Atau dari pay per click, AdMob bisa, lalu ada Google AdSense, ada Mobclicks, ada InMobi, lalu ada lagi namanya AdWheel segala macam, itu banyak pay per click. Jadi kita dibayar setiap 1 juta kali tayang atau setiap ada orang yang klik. Jadi contohnya ini bisa dapat seharinya $9 atau $10 lalu diakumulasi segala macam. Nah, ini yang belum ditransfer ya, belum transfer ke rekening. Ini grafiknya. Lalu dari AdMob ini bisa langsung ditransfer ke PayPal. Dari PayPal ini bisa langsung transfer ke rekening bank, misal BNI atau BCA atau Mandiri, itu bisa. Jadi nggak usah takut kita masang iklan di AdMob atau Google AdSense, itu benar-benar nyampe uangnya ke rekening. Bukan cuma uang angka doang di sini. Yang kita takutkan, ini angkanya gede $1.000, tapi kita nggak usah nyairin, dari males kan. Nah, ini tenang aja, ini bisa cairin pakai AdMob. Jadi ini akumulasinya, lalu kalau udah sebulan atau 2 bulan, dia ditransfer ke PayPal. Nah, PayPal terserah kita mau nyariin kapan. Kita mau nyari sekarang, mau nggak usah dicairin, ditampung dulu selama setahun, 2 tahun itu bisa. Atau ditampung sampai dia $100.000 biar kita bisa pamer itu. Bisa juga. Biar dapat uang mendadak, kayak mendadak gitu, pas nyari semuanya bisa juga. Jadi biasanya saya tampung aja. Saya ambil kalau dibutuhin, misalkan buat bayar orang atau bayar hostingan segala macam, saya jadi juga gitu. Lalu advertising yang kayak AdMob segala macam kita gunakan kalau jumlah page view per day-nya tinggi. Maksudnya setiap orang tuh terus-terusan buka aplikasi itu. Bisa game yang addictive atau aplikasi yang sangat dia butuhkan. Contohnya Kamus gitu. Atau game yang ribet. Dia tiap hari sehari buka berapa kali sih itu gamenya gitu. Jadi kita pasang kalau jumlah page view-nya tinggi. Kalau dia cuma pakai sekali sebulan ya nggak usah pakai iklan gitu. Cuma sekali sebulan. Atau dia dibukanya kalau lagi, atau aplikasi buat menstruasi gitu. Kan cuma sebulan sekali ya, 2 hari. Atau untuk yang target audiensnya, maksudnya penggunanya adalah chief atau young, artinya anak muda yang nggak masalah ada iklannya itu. Atau yang chief maksudnya ya orang-orang yang bukan eksekutif gitu, kita bisa pakai iklan. Kalau orang eksekutif kan malas juga ngeliat ada iklannya dan macam gitu. Dia berani bayar daripada dia ada iklannya. Itu maksudnya prinsip. Lalu hindari ketika model bisnisnya berdasarkan jumlah pendownload. Contohnya apa? Kayak Foresto itu kita bisa jual iklan, semakin tinggi harganya itu sebanding dengan semakin banyak downloadnya. Misalkan downloadnya 1 juta, kita bisa jual harganya lebih mahal dibanding dengan downloadnya 1.000, itu murah. Jadi semakin banyak downloadnya, semakin mahal iklannya. Itu model bisnis yang hindari advertising seperti AdMob atau InMobi segala macam. Bagaimana untuk memulai bisnis ini? Ini bisa baca dulu. Ini quote dari Fadrin ya. Fadrin ini kemarin 2004. Kalau orang bilang untuk jadi entrepreneur adalah salah satu cara terbaik untuk memberikan manfaat. Jadi kalau misalnya kita jadi pegawai segala macam, kita mau bergerak untuk ngasih manfaat orang lain tuh nunggu atasan dulu. Kita nggak bisa gerak sendiri segala macam. Kalau ini bebas, kita bisa milih cara kita sendiri untuk ngasih manfaat orang lain. Apa yang dibutuhkan untuk membuat startup atau membuat perusahaan atau membuat aplikasi? Pertama adalah kita butuh bimbingan atau kemampuan teknis. Ini nggak harus diri sendiri, bisa juga kita ngajak orang lain, partner yang bisa menguasai kemampuan teknis ini. Lalu modal.
Nah modalnya nggak wajib, modal bisa cuma laptop aja, atau modalnya cuma kosan kamar 4x4 atau kasur doang nggak ada pintunya, itu bisa. Lalu keahlian manajemen ini jangan harus. Misalnya kalau kita mau bikin startup yang isi cuma 3 orang atau 2 orang, ini butuh juga tapi sedikit. Jadi gimana cara kita menghandle teman kita, gimana caranya biar kita nggak konflik sama teman gitu. Keahlian manajemennya, manajemen personal. Lalu pasar. Nah pasar ini sekarang udah gampang ya kita nyari pasarnya. Nggak kayak zaman dulu. Dulu tuh kita kalau mau jualan harus door to door. Kotok-kotok, mau nggak beli aplikasi ini, mau nggak beli dari sini, door to door gitu. Sekarang kita bisa publish ke Android Market atau ke App Store segala macam. Itu pasarnya gampang. Yang susah adalah marketingnya. Pasarnya gampang, marketingnya yang susah itu. Lalu selain 4 ini ada satu yang paling dibutuhkan, yaitu visinya. Visi. Awal-awal kita nggak boleh lah nggak punya visi. Kita bikin aplikasi apapun. Pokoknya selama gua bisa gua bikin dari visinya. Tapi lama-kelamaan kita butuh visi. Misalkan kita mau bikin perusahaan tentang game, mungkin boleh visinya game. Tapi kalau kita mau spesifik lagi, game tentang apa? Misalnya game untuk anak-anak, semuanya tentang anak-anak semua. Atau kita mau bikin perusahaan untuk edukasi. Visinya adalah edukasi. Gimana cara kita membuat guru itu semakin mudah mengajar. Kita bikin aplikasi untuk guru, untuk mengajar fisika, untuk mengajar matematika, segala macam. Itu visi kita butuh. Jangan sampai kita bikinnya serabutan. Kadang-kadang kita bikin aplikasi web, kadang-kadang kita bikin aplikasi Android, kadang-kadang juga kita jadi tukang bangunan, kadang-kadang kita jadi jualan segala macam gitu. Kalau satu perusahaan kayak gitu, ntar orang tuh melihatnya nggak unik. Perusahaan ini perusahaan apa sih? Semuanya dikerjain tuh. Kalau kita fokus, nah jadinya orang tuh jadi lebih kenal kita. Sekarang orang mau nyari perusahaan yang ahli, benar-benar ahli di augmented reality. Nah kita visinya, bisa ada perusahaan visinya emang benar-benar kuat di augmented reality. Semua produknya tentang augmented. Lalu semua aplikasinya itu benar-benar canggih itu augmentednya. Jadi orang lebih gampang kenal ya perusahaannya. Visi yang paling penting. Kalau kita nggak punya visi yang kuat, kita jadi malas-malasan juga untuk mengembangkan perusahaannya. Untuk publishnya ini gampang ya kalau di Android, nggak sesusah di Apple atau di BlackBerry. Kita bisa publish via USB, artinya kita transfer aja APK-nya, installatornya dan macam. Misalkan bikin aplikasi buat perusahaan obat gitu. Jadi ada aplikasi untuk untuk masukin data-data di apotek. Nah itu bisa dari atasan ke bawahan, kasih aja via USB. Ini install di aplikasi ini, install aplikasi ini, itu gampang ya. Kalau di iPhone itu nggak bisa. Kita harus publish aplikasi via App Store. Kalau Android itu bisa pakai USB aja, installnya kasih. Lalu bisa via email atau website itu bisa juga. Kita bisa publish di email atau di website segala macam. Lalu kalau dulu kayak Android Market, lalu alternatif market. Ini ada banyak ya. Jadi misalkan terada alternatif market. Nah cara publish ke Play Store itu caranya gini. Pertama kita bayar $25 ke Google via kartu kredit. Jadi kalau nggak punya bisa minjem aja kartu kredit punya teman, bisa atau punya orang tua. Bayar $25 untuk selamanya, 11 tahun. Kalau Apple tuh setahun $100. $100 setahun. Kalau itu $25 cuma selamanya. Ini linknya untuk daftar. Lalu tunggu beberapa menit, bukan beberapa hari. Kalau Apple tuh dia nunggunya bisa 2 minggu, bisa seminggu, bisa sebulan, lama. Kalau di Android itu beberapa menit aja, kadang-kadang 5 menit, kadang 10 menit. Lalu kita bisa masuk ke panel dan publish aplikasi, gampang. Kita daftar pagi, kita bisa publish siang. Atau nitip ke developer lain yang sudah punya akun developer di Play Store. Nah bisa titip. Daripada kita bayar $25 nyari kartu kredit, kita bisa titip. Kalau dong titip publish, ntar masukinnya di deskripsinya ini buatan gua itu. Nah, bisa. Atau di aplikasi ntar bikin botnya buatan siapa itu bisa. Pak yang muncul ntar di si developer lain ini
dia akan muncul di bawah judul aplikasi. Misalkan dipublish oleh di Indonesia, ada di deskripsinya itu buatan orang lain, bisa. Jadi tidak sama. Ini alternatif marketnya. Ini contohnya ada Getjar. Jadi dari zaman bahula juga ada sekarang ya Getjar. Sekarang udah merambah ke Android, ada aplikasi Androidnya. Lalu ada versi market. Ini buatan Telkomsel ya, versi market. Ada Telkomsel apa itu? Ini buatan Telkomsel. Dia bisa potong pulsa. Saya juga masukin aplikasi di sini, itu benar-benar jalan potong pulsanya. Kita bisa masang harga dari 1.000 sampai 10.000 bisa. Versi market. Atau iStore. Ini bukan Apple ya, tapi Indosat Store, iStore. Dia katanya ntar bisa potong pulsa. Sekarang sih nggak tahu, kayaknya sih dulu. Lalu slide ini punya orang luar juga, lumayan banyak trafficnya. Lalu ada Amazon juga, dia itu jualan aplikasi, ada Amazon. Lalu Chinese market maksudnya apa? Ini banyak. Di Chinese tuh banyak market-market yang isinya konten Chinese semua itu. Kadang-kadang saya juga sering dikirim email, mau nggak aplikasi ditranslate ke Chinese lalu dipublish di store kami gitu. Banyak tuh kayak gitu. Nah yang tadi ada juga India gimana? India yang Chinese. Atau preload di handphone. Nah ini harus ada koneksi ke brand yang misalkan ke Samsung atau LG segala macam. Nah, kita deketin, kita bikin aplikasi yang bagus, lalu kita tawarin, kalau nggak masukin ke preload. Artinya kalau orang beli handphone, udah ada aplikasinya, jadi nggak boleh download lagi. Biasanya aplikasi kayak gini, dia tuh nggak ada iklannya. Jadi cari bisnis lain, model lain yang nggak pakai iklan untuk video. Misalkan dia bisa jual beli buku atau bisa beli buku, e-book dan macam, atau cuma sekedar portofolio aja supaya gaya itu. Nah, atau bisa dari project. Ini contoh kita pernah bikin Mindtalk. Versi Androidnya, lalu klien Evat, Telkom, Bisma, Telkom, segala macam. Tantangan ya, developer Indonesia belum bisa publish aplikasi berbayar. Jadi kita cuma bisa publish aplikasi free aja. Jadi kalau berbayar, kita numpang aja, pura-pura jadi orang Singapura, pura-pura jadi orang Amerika, pura-pura jadi orang Jepang, segala macam gitu. Jadi kita numpang alamat teman kita yang kuliah luar negeri atau tinggal di luar negeri. Nah saya ini di Indonesia, dia tuh kita tuh publisher sebagai orang Singapura. Jadi kita punya teman di Singapura, kita titip alamatnya, tolong kita daftarin alamatnya. Nanti kita juga minta rekening banknya untuk cairin uang dari Google Checkout gitu. Tapi untuk developernya itu domisili Indonesia, masukin domisili developer Indonesia, tapi Google Merchant-nya itu luar negeri. Jadi beda ya. Ada developer, ada merchant. Developer adalah waktu ketika kita bayar $25. Kalau Google Merchant itu alamat atau tempat untuk kita nyari uangnya, uang dari Google Checkout, dari orang beli aplikasi, dari kita billing, segala macam. Kemudian Indonesia masih belum terbiasa beli aplikasi, apalagi dengan kartu kredit. Ini memang benar ya. Orang di Indonesia juga yang punya kartu kredit cuma sedikit. Di sini paling cuma sedikit yang punya kartu kredit. Saya aja belum punya kartu kredit. Marketing dan strateginya. Nah ini kadang-kadang kelupaan. Kita bikin aplikasi canggih-canggih, bahkan lebih canggih dari Facebook, lebih canggih dari Twitter dan macam. Tapi kita nggak bisa masarin. Akhirnya orang-orang nggak tahu kalau aplikasi kita ada. Gitu. Sama aja kayak orang ganteng tapi di kamar terus, jadi orang cewek-cewek ganteng nggak tahu kan. Kalau yang masa ganteng jangan kamar terus ya. Yang di kamar, yang di bawah. Marketingnya, gimana caranya biar orang-orang tahu kalau aplikasi kita ada. Bagaimana caranya biar dia tahu kalau kita gitu. Jadi cara orang tahu gimana dari aplikasi kita itu apa misalnya. Lalu bagaimana agar orang yang melihat aplikasi kita di Play Store itu tertarik buat install. Kadang-kadang aplikasi kita muncul kan dari beberapa satu aplikasi gitu. Gimana caranya kita menarik perhatian biar orang mau install. Lalu bagaimana mendapatkan kesan pertama yang bagus untuk orang yang baru install. Ini penting juga. Kalau kesannya nggak bagus, dia uninstall, lalu susah baliknya, susah install lagi. Misalnya pas dia buka aplikasi, tiba-tiba error, dong gitu. Langsung dia uninstall. Untuk bisa install lagi bisa tunggu tahun-tahun gitu.
Nah, cara agar aplikasi dapat diketahui, kita bisa bikin blog atau bikin spam atau press release. Bener bisa bikin spam atau press release, promo video di YouTube dan macam, lalu gunakan Twitter kerjasama dengan artis-artis gitu, atau Facebook atau miris. Kita bisa manfaatkan press release ini cara yang kadang-kadang orang lupaan ya atau nggak lakuin. Misalkan kita mau aplikasi kita dimuat di Detik atau di Kompas, itu masalahnya. Kita hubungin saya aja wartawannya, kita kasih press release-nya, nanti dia dengan senang hati publish aplikasi publish press release-nya ke Detik atau Kompas. Soalnya mereka juga butuh konten, kita butuh publikasi, jadi sama-sama butuh, jadi free, nggak bayar. Kemudian kita cari kenalan persnya atau wartawannya, lalu kita kasih aja press release-nya ke PDF atau bentuk email dan tugas. Lalu bagaimana agar orang yang lihat aplikasi bisa tertarik? Nama aplikasi umum, maksudnya gimana? Nah, kadang-kadang kita punya aplikasi judulnya apa ya? Toresto. Orang nggak tahu kan Toresto apa, misalkan kayak dikiranya dia nama restoran, dikiranya dia apa. Lalu saya punya strategi di market, saya kasih nama Toresto Kuliner Indonesia. Jadi orang pas lihat itu langsung tahu ini aplikasi buat apa. Kayak lagi aplikasi namanya SM Zone, saya bikin aplikasi SM Zone. Itu aplikasi untuk otomatis SMS kalau kita udah deket tujuan. Orang nggak tahu kan SM Zone apa artinya. Saya kasih kurung, saya ganti namanya jadi Auto SMS by Zone. Auto SMS by Zone. Pas orang udah install, ntar nama aplikasi di HP-nya SM Zone. Tapi pas di market, nama aplikasi beda. Jadi bisa gitu. Jadi nama aplikasi di market sama nama aplikasi pas udah install itu bisa beda. Kalau di market usahakan itu sejelas mungkin nama aplikasinya. Lalu ikonnya menarik. Jangan ikonnya ikon nggak menarik gitu, atau burung dan macam blur, jangan sampai kayak gitu. Kita bikin ikon yang menarik. Lalu deskripsi yang jelas. Ketika orang udah buka detailnya, kita harus kasih deskripsi yang jelas. Aplikasi ini ngapain? Aplikasi ini screenshotnya kayak gimana dan macam, harus jelas. Lalu ratingnya harus tinggi. Nah, kenapa? Ini semuanya memang ada pengaruhnya antara rating tinggi kemudian dari fitur aplikasinya. Kita usahakan agar aplikasi itu ratingnya jangan di bawah 3. Kalau dari bawah 3 itu susah naiknya. Orang nggak mau install, orang nggak mau nyoba, orang tuh jadi yang lirik kalau ratingnya rendah. Kayak sekarang saya pernah bikin aplikasi namanya Ask Indro, itu kayak Twitter Answer ya, Ask Indro, jadi Indro plus Answer gitu. Indro itu ratingnya karena orang-orang nggak tahu cara makainya, akhirnya ratingnya rendah, dari sekitar 1,5 itu ratingnya. Kalau dari 1,5 itu tingkat downloadnya menurun, kadang-kadang sebulan cuma 1 orang yang download. Jadi kalau ratingnya rendah, ya kita harus suntik mati itu aplikasinya. Jadi Ask Indro udah nggak lagi di market, ganti lagi namanya Ghost Answer, itu lumayan ratingnya ya. Jadi kalau aplikasi udah rendah ratingnya, itu kita jangan berharap banyak dari aplikasi itu. Itu aplikasinya udah nggak dilirik, dia nggak diinstal. Sama aja kayak orang udah track recordnya udah buruk ya, udah pernah masuk penjara atau sudah pernah ketahuan pelanggar di umum dan macam, orang nggak ada yang dilirik kan, nggak mau pacaran macam. Jadi jangan sampai ratingnya rendah. Lalu gimana cara dapatkan kesan pertama? Duanya harus bagus. Duanya harus bagus ya. Jadi pas orang lihat pertama kali, wah keren gitu, wah berguna, terus nggak ada errornya, ya sampai post di halaman pertama. Pas dia buka dia post udah install. Selanjutnya untuk buat aplikasi, kita cari kebutuhan user. User tuh butuh apa? Dan sampai kita bikin sesuatu, padahal user nggak butuh. Kita cari kebutuhan usernya, lalu buat UI yang menarik, penampilan yang menarik. Gabung ke komunitas Android, ini gunanya buat apa? Kita bisa tanya jawab tentang Android, kita bisa tanya jawab kebutuhan, bisa publish aplikasi dan macam komunitas. Lalu kita bisa manfaatkan checkout ya. Jadi bayarannya gimana? Kita bisa jual aplikasi. Jangan lupa pada versi free. Maksudnya gimana? Kalau kita mau bikin aplikasi berbayar, kita buat juga satu aplikasi yang free, sekedar demonya aja, demo.
Atau kalau nggak mau bikin dua aplikasi, kita bikin semacam in-app billing. Jadi di dalam aplikasi dia bisa upgrade. Jadi ada cara kita bikin dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi demo, yang kedua aplikasi full. Atau kita bikin aplikasi satu aja, tapi di dalam aplikasi dia bisa upgrade. Nah, itu bisa ada dua cara. Lalu kita juga bisa gunakan AdBase dengan AdMob atau segala macam. Yang paling terbaik adalah pendapatannya bukan dari jual aplikasi atau dari iklan, tapi dari di luar itu, misalnya ya iButterfly, kayak Toresto dan macam. Jadi user nggak merasa dirugikan. Carinya di luar market, misalnya dia sama konten dan macam. Jadilah global, maksudnya kita harus buat aplikasi kita dipakai di semua device. Kalau kita punya aplikasi, usahakan aplikasi itu berjalan baik di Samsung Galaxy Mini, lalu ada di HTC Desire, atau di Galaxy Note, atau bahkan sampai di Galaxy Tablet. Jadi kita bikin multi resolusi, dari kecil sampai gede bisa jalan. Lalu lokalisasi ini kalau kita aplikasinya global, jadi orang Cina bisa pakai, orang Amerika bisa pakai, orang Brazil bisa pakai, kita bikin aplikasinya mendukung semua bahasa. Kalau kita malas bikin semua bahasa daerahnya, kita bikin aplikasinya full Inggris. Ya, sampai ada yang lihat bahasa Indonesia. Marketing, ini paling penting. Jangan lupa marketingnya. Setelah aplikasi jadi, kita harus masarin. Lalu ini security-nya, yang biasa kita temuin ya, yang biasa ada di Detik dan macam. Kalau banyak virus yang Android, sebenarnya itu bisa kita cegah ya, dengan baca permissionnya sebelum install. Jadi sebelum kita install aplikasi, kita lihat aplikasi ini akses apa aja. Misalkan ada aplikasi kamus, tapi dia ngakses kontak, itu kan mencurigakan ya. Jadi dia cuma kamus, tapi ngakses kontak, dia bisa nelfon, bisa SMS segala macam. Nah, developernya batasi permission di aplikasi. Jangan sampai kita gunakan semua permission tapi nggak pakai. Misalkan kamus, kita nggak perlu pakai permission buat baca kontak, atau permission untuk SMS atau nelfon segala macam. Semakin banyak permissionnya, user yang atau user yang sadar, dia akan menanyakan ini buat apa akses kontak dan macam. Nah, beritahu bukan beritahu makanan ya, tapi beritahu kasih tahu. Beritahu apa yang dilakukan oleh aplikasi di aplikasi Anda. Misalnya kita harus tahu dia ada akses internet. Oh, internetnya buat apa? Dia ada akses kontak, kasih tahu akses kontak buat apa dan macam. Kita bisa tahu di deskripsi kalau gampang. Jadi sebelum orang install, orang bisa baca. Lalu force close, jangan sampai force close. Jangan pas buka aplikasi tiba force close. Ada pilihannya force close atau web. Kalau web dia nunggu lagi beberapa saat, kalau nggak ada aksi akhirnya dia muncul lagi force close atau web. Setelah force close, apa yang terjadi kemudian? User merasa terganggu, lalu dia ngasih rating rendah di Play Store. Lalu susah untuk membuat user yang sudah install untuk kembali install. Jadi kesan pertamanya udah mulai gitu. Nah, coba ini kalau menurut saya kita bikin aplikasi, kemudian pas sampai dia nyoba, dia force close, lalu dia akhirnya nyari lagi aplikasi jenis menu aplikasi yang lain yang lebih bagus. Dan dia udah nyaman sama aplikasi lainnya, dia nggak akan baik lagi ke aplikasi yang tadi force close ini. Ini contoh ratingnya kayak gini ya. Discard Salesforce Plus Master. Ini sering kita temuin kalau ada aplikasi yang ada pos-posnya. Nah, ini kita usahakan aplikasinya bagus ya. Kalau aplikasinya nggak bagus, dia low user rating, nggak ada penggunanya, bisa kita sia-sia. Kita bikin begadang, bikin sebulan dan macam, akhirnya ratingnya rendah, lalu akhirnya nggak ada yang download, sia-sia. Lalu komunitas yang ada ini adalah mailing list. Mailing list itu yang kenal ada ID Android ya, ID Android dari Google Groups atau ITB Android Community juga ada ya. Kalau Twitternya follow Dr. Droid, ada hashtag Android untuk sharing info Android, lalu ada Pak Droid untuk jual beli barang, lalu ada Android lokal untuk sharing aplikasi Android lokal. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi, kita mau publish di Twitter, kasih aja hashtag Droid lokal atau mention Dr. Droid, nanti bakal di retweet atau di tweet. Itu kebetulan yang bagian Dr. Droid itu saya itu, yang bagian Dr. Droidnya. Jadi mainnya followernya udah 11.000. Jadi lumayan lah kalau misalkan mau publish aplikasi macam dapat 11.000 orang macam. Sebelum belajarnya ada di developer android.com, kalau android.org, developer tapi Google.
Ini udah paling dewa ini. Ada apapun ada, dari nyari istri sampai nyari segala macam ada. Makanya lo perlu coba dan kembali Androidnya, lalu lo coba pelajari Androidnya, kemudian model bisnisnya gimana segala macam, lalu di download enggak. Kalau kita bisa lakukan sekarang ya lakukan aja sekarang. Ini kantornya atau di Indonesia ada di Jatinegara 1 nomor 14 Bandung. Di bis.co.id ini websitenya. Ini kita bikin, sekarang lagi bikin aplikasi Mentok buat anak perusahaan Jarum ya, MPI. Jadi anak perusahaan Jarum tuh dia punya perusahaan namanya MPI. Itu foundernya mantan founder Kaskus si Dani. Ini dia sering kita jadi visi kuliah umum. Dia bikin produk namanya Mentok. Ini sejenis Facebook campur Twitter. Maksudnya gimana? Jadi kayak Facebook, tapi dia ada hashtagnya. Hashtagnya bisa di follow. Jadi kita bisa follow hashtag. Misalnya kita suka fotografi, kita follow hashtag fotografi. Kalau kita suka Android, kita bisa follow hashtag Android. Jadi selain kita bisa follow orang, kita juga bisa follow hashtag. Jadi iklannya kalau kita follow, ada kalau kita hobi kuliner, suka rekomendasi dengan internet, coba ada dari situ. Nah, ini fiturnya ada restoran terdekat, ada promo terdekat, ratingnya lumayan tinggi, pas tengah. Dulu lebih dari 30.000 orang, ada augmented reality-nya di Windows Phone ya. Windows Phone tidak ada, ini NFC ada di Nokia. Nah ini contoh press release yang mana kita buat, berhasil masuk ke Kompas, masuk ke Detik, ini sampai masuk 2 kali Detik, lalu 2 kali di sosial, ada channel Kompas, ada Pen Awesome. Bisa pengawasan sih pas 2 kali ya gitu. Nah ini kita nyebarin press release aja, barin dimuat. Jadi jangan takut kita susah masuk ke Detik segala macam. Mereka butuh konten, itu juga butuh publikasi. Ini kita juga pernah sama sih kenalan sama Miriam. Ini cara ini bisa dipakai. Jadi coba kerain deketin artis itu. Soalnya nge-tweet yang followernya banyak ya, kalau followernya 1 mah usah. Jadi lumayan followernya banyak, kalau 1.000. Nah ini kita tolong tuh nge-tweet tanpa resto, oke jadi tanpa resto gratis nih bayar. Kalau misalnya kita nggak kenal ya tinggal bayar aja, pasti mau artisnya. Dan dia bisa deket sama yang bagian gara-gara Android. Jadi dia sering nanya Android segala macam, ngobrol di chat, dia segala macam. Kita bisa deketin buat dari ambasador Resto. Ini kantornya di Jatimulya. Kalau misalkan dari sini mau coba bikin aplikasi, mau belajar, bisa datang ke kantor. Atau mau magang, atau mau coba part-time segala macam bisa ya. Sekarang kita juga lagi bikin aplikasi yang berhubungan dengan end-to-end. Jadi bikin smart home gitu. Kita bisa deteksi penggunaan listrik dengan HP Android. Nah kita lagi mudik ya keluar kota. Lalu kita bisa deteksi rumah itu listriknya jalannya berapa itu, karena berapa isinya, makanya meterannya. Kita bisa matiin lampu, bisa matiin segala macam via handphone Android. Itu lagi buat kerja sama dengan Telkom. Juga kita juga sama anak elektro ya untuk bikin si microcontrollernya. Nah sekarang tuh ada namanya Arduino, berapa tahu ya Arduino ya. Nah itu juga banyak dipakai di Android. Jadi kita bisa menggunakan open source hardware ya kan ya, bisa menggunakan wifi segala macam untuk dikoneksikan ke Android. Jadi emang ntar juga ke depan saya yakin M2M itu bakal maju. Contohnya saya prediksikan produk yang pertama kali adalah Samsung. Kalau Samsung, kalau dia kulkas punya, dia AC punya, kipas angin punya, dan macam Android punya, nanti bisa jadi semuanya tuh bisa kendaliin dari Android. Dia bisa matiin kulkas, bisa matiin AC dan macam dari Android. Kita tunggu aja ya. Kalau Samsung aja bisa diprogram semua proyek cloud. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung sekarang aja. Kalau ada pertanyaan sekarang aja.
Perkenalkan, nama saya Sandiaga Nusantara dari Teknik Komunikasi 2008. Nah gini, Mas ya, lebih mau nanya tentang gimana waktu sejarahnya itu ngebuat perusahaan Gids ini dan apa suka dukanya gitu. Nah dan sekarang itu karyawannya udah berapa dan apakah untuk programmernya itu lebih banyak outsource atau emang ada karyawan tetap seperti itu. Terusnya yang tadi cara membangun marketnya Gids itu seperti apa kalau boleh tahu? Ya, terima kasih. Ya. Gids ini sebelum namanya Gids itu namanya CS19 Cyberhost. CS19 Cyberhost. Jadi kita gara-gara lihat C49, kita itu dari C19 gitu. Kenapa C19? Karena kosan kita berlima itu di Dago Asri Blok C nomor 19. Satu kosan. Dago Asri Blok C 19. Kita satu kosan semua. Akhirnya pas lagi acara makan hari ulang tahun, lalu tiba-tiba kepikiran udah bikin perusahaan yuk. Soalnya ayo pulang-pulang langsung beli domain, langsung beli hosting. Karena nggak di sini beli hosting aja, kita urunan waktu lagi makan berapa puluh ribu, lalu kita beli hosting. Itu langkah pertamanya. Tanpa itu tunda kita langsung beli hosting, akhirnya kita punya nama. Kita jadi perusahaan. Jadi perusahaan cukup hosting aja. Udah punya hosting udah jadi perusahaan. Nah setelah itu tahun 2008 nggak salah ya, September 2008 itu waktu masih pada kuliah semua, tingkat akhir kita coba bikin perusahaan. Dulu proyek pertamanya bikin website, harganya murah itu, orang-orang dibayar berapa ratus ribu itu. Kita ngerjain berlima bagi. Lalu setelah itu setahun kemudian kita mencoba memfokuskan diri ke arah digital marketing tahun 2009 atau 10 kalau salah. Di digital marketing kita udah punya tempat di Pajajaran. Itu hampir mau lulus orang-orangnya. Lagi menjelang wisuda, kita pindah ke Pajajaran. Kita sewa kantor, kita patungan, kita ngutang dulu ke satu orang gitu. Jadi kita nyewa kantor tuh ngutang gitu, nggak punya uang gitu. Sekarang dulu berapa harganya ya? Kita 25 juta setahun. Kita ngutang. Ada satu orang yang kebetulan orang tuanya punya duit lebih, kita ngutang. Kamu bayarin dulu gitu. Ntar setahun ini kita bayar. Jadi kita ngutang, pesan tempat di Pajajaran, kantor. Lalu jadi namanya bukan CS19 lagi jadi nama, karena kita masuk ke inkubator namanya Ganesha Entrepreneur Club, dan kita ganti namanya jadi Ganesha IT Solution. Nah kita bikin produk-produk kayak website dan macam, masih ke website yang belum masuk ke mobile. Lalu setelah beberapa lama digital marketing itu nggak jalan, itu cuma speak doang gitu, cuman tulisan di website aja. Yang jalan tuh malahan ke mobilenya, coba-coba di Android, coba-coba di Nokia dan macam itu jalan. Setelah jalan, kita ganti nama jadi Gids Indonesia. Kenapa Gids Indonesia? Karena kita saat itu baru mendaftar ke Notaris, jadi nama dari PT Gids Indonesia itu. Kenapa Gids nggak Ganesha IT Solution? Karena kalau Ganesha IT Solution nanti kita nggak bisa masuk ke proyek-proyek yang bosnya itu orang UGM, bosnya orang UI, kita nggak bisa masuk situ. Ntar kadang-kadang kan ada juga bos-bos mana dia mau proyekan sama orang-orang satu alma mater itu banyak juga kayak gitu. Banyak juga orang-orang kita dapat proyek dari satu alma mater ITB, misalkan bosnya siapa ya, ada bos atau apa itu, jadi satu alma mater akhirnya kasih proyek ini langsung ITB. Jadi kalau bos orang ITB kita gede-gedein ITB-nya itu. Oh itu namanya Ganesha IT Solution, nggak Ganesha IT Solution ya. Kalau bosnya orang UGM namanya Gids, ini nggak ada Ganesha-Ganeshanya. Gajah Mada IT Solution. Sama-sama gajah. Lalu untuk PT itu nggak harus ya, kita bisa bikin PT di belakangan kalau dibutuhkan aja. Jadi kita cuma modal nama aja bisa. Jadi PT sekalian rakit juga. Kalau misalnya kita butuh tender, kita butuh segala macam, butuh PT, nah kita baru butuh PT. Kalau untuk karyawannya, dari dulu kan kita berlima ya foundernya. Sekarang udah sampai sekitar 13 orang. Itu campuran antara yang part time sama yang tetap. Yang part time kalau salah 3 orang. 3 orang doanya part time, lain tetap semua. Itu semuanya di bawah batu, ada yang marketing, ada yang programmer, ada yang desainer segala macam. Kita nyebar-nyebar semua, Android berapa orang, Windows Phone berapa orang, lalu ada Nokia, ada Symbian dan macam. Jadi ya lumayan lah, karena udah 13 tahun. Tapi untuk uangnya sendiri masih
masih kos-kosan tuh, karena kita belum ada investor, semuanya dari uang pribadi, dari uang project dan macam. Kalau mau lebih stabil lagi sih cari investor, bikin produk, kemudian dapat uang dari produknya, lalu bisa kan buat bikin karyawan dan macam, buat bikin uang investor. Sekarang udah sekitar 3 tahun lah, hampir 3 tahun di situ. Kalau yang sekarang ya. Bisa keras? Saya mau tanya, nama saya Marisa dari Magister Komunikasi TB angkatan 2010. Yang saya mau tanyakan adalah mengenai marketing game online ya, untuk aplikasi Android. Gimana kita membuat aplikasi itu, nantinya kan kita harus pada intinya nanti adalah marketing kan, gimana membuat marketing yang bagus supaya aplikasi kita banyak di-download. Tapi bagaimana juga untuk membuat marketing itu supaya efektif agar tidak terlihat seperti spam-spam yang mengganggu. Jadi nanti pada akhirnya malah annoying gitu. Jadi akhirnya malah orang tuh pada malas gitu kan. Sekarang suka banyak yang seperti itu. Terima kasih. Untuk marketing tadi sekaligus yang jawab pertama ya, belum dijawab. Marketing yang membentuknya gimana sih waktu di situ membentuk marketing? Itu nggak sengaja sebenarnya sih. Itu saya bikin akun Dr. Goib. Itu follower masih sedikit, masih ratusan. Tiba-tiba dipanggil untuk jadi ke Metro TV itu lifestyle. Kalau saya sebut nama Dr. Goib langsung melonjak gitu, saya berapa ratus ribu followernya. Dari itu mulai untuk pasar, terus dikenal di media segala macam. Akhirnya kalau mau publish ya di Dr. Goib aja atau di Inggris. Lalu untuk marketingnya, misalnya game tadi, biar nggak kelihatan ecek-ecek gitu kayak spam dan macam, ya kita harus aktif di komunitas. Kayak misalnya milis ya, atau mau komunitas para lokal, kalau kita daftar untuk ngomong depan gitu, kita presentasi produk dan macam, atau kita ikut lomba. Nah, lomba itu bisa juga lomba. Menang atau nggak menang otomatis itu naikin apa ya? Naikin kelas juga durasinya. Minimal 10 besar lah, kalau misalnya masuk 10 besar nama kita muncul, gamenya dan macam, ya itu emang bakal publish sendirinya. Intinya sih masuk komunitas itu banyak, ada ID Android, ada startup lokal, ada FOWAP, lalu ada juga yang lainnya. Dan cara kedua adalah melalui inkubator. Jadi kita udah sering dari inkubator. Pertama kita ke Indonesia Entrepreneur Club, itu yang punya alumni ITB ya, namanya Pak Amar. Kita masuk situ, setelah itu kita pindah ke I2TB, itu inkubator Telematika Bandung, itu punya Kominfo. Terus sekarang lagi mau masuk ke inkubator MCI. Jadi nggak masuknya inkubator, kita pasti dibimbing barisan marketing, barisan manajemen, atau dibimbing ke pasar mereka. Misalkan ke I2TB, itu kita mana diundang dari pameran di Jakarta, ada di Patu sendiri datang gitu. Nah, itu tidak masuk inkubator, kita pasti bantu. Banyak kok inkubator bisnis di Bandung ini. Coba aja cari, kalau kita daftar masuk inkubator, kita dibantu untuk marketnya, untuk pasarnya. Lagi. Tadi kalau inkubator juga kalau masalah Telkom juga buka ya Pak Nuri dari RTC. Blog. Perkenalkan, nama saya Tommy dari Elektron 2008. Saya kan masih awam nih dengan aplikasi Android ini. Saya mau saya tanyakan tuh, dalam aplikasi Android ini ada semacam lisensi atau gitu nggak sih dalam buat suatu aplikasi? Kan tadi misalkan ada iButterfly dan si My Dragonfly itu mirip-mirip gitu. Itu termasuk plagiarisme itu nggak sih? Plagiarisme itu nggak sih? Terima kasih. Untuk ide budget itu sebenarnya nggak ada yang larang ya, selama ide itu nggak dipatenin. Misalkan untungnya aja teknologi untuk nangkap kupu-kupu dengan goyangan itu nggak dipatenin, jadi cuma dipatenin namanya doang. Kalau yang patennya harus bayar. Untuk ide sebenarnya murah, ide itu murah. Yang susah tuh eksekusinya. Saya mau bro ide saya kesini semuanya, belum tentu ide saya dicolong. Colong nggak apa-apa, colong nggak apa. Tapi jadinya aplikasi itu kapan? Jadi
ke Indra ide tuh kita boleh ngontek-ngontek ke ide orang lain. Misalkan di Korea ada aplikasi yang laku banget, tapi di Indonesia belum ada. Kita contek aja nggak apa-apa. Misalkan ada aplikasi apa ya? Dimana aplikasi foto itu, foto kayak Instagram. Itu semuanya plagiat semua dari Instagram sebenarnya. Yang di dengan dia kajian, yang lihat kesuksesan orang, kemudian dia terapin Indonesia, dia kenal segala macam, itu nggak apa-apa. Ada yang benar-benar plagiat itu contoh aplikasinya adalah Casteros. Dia itu plagiat dari Foodspotting. Foodspotting itu punyanya aplikasi Foursquare ya. Dia punya orang Amerika, kemudian ada orang Indonesia bikin mirip kayak Casteros. Itu nggak apa-apa. Tergantung ntar gimana dia cara dapetin uangnya, cara dapetin merchantnya, cara dapetin kliennya dan macam. Jadi itu tuh mudah, yang susah eksekusinya. Jadi sok aja kita kumpul rame-rame, kemudian kemukain ide segala macam, kemudian sharing ide segala macam, nggak usah takut ide kita curi. Asalkan kita udah yakin ya, kita pasti gerak gitu. Kalau kita ragu mau gerak ya jangan ngomongin ide, pasti ide itu bakal diambil orang. Lalu kalau kita yakin, wah gue bakal gerak besok, biasanya ide teman cari pendapat segala macam, sok aja nggak apa. Itu mudah, yang udah eksekusinya. Jadi TM ya, time to market ya, jadi nyampe kita. Oke, mungkin kita punya sekitar 10 menit lagi kalau masih ada pertanyaan. Ya, punya. Perkenalkan, nama saya Indah dari Teknik Telekomunikasi 2008. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Mas, saya mendengar bahwa developer Android itu jumlahnya menurun dibandingkan developer iPhone. Kenapa? Karena ada masalah segmented. Saya kurang mengenal masalah segmented itu, kalau bisa dijelaskan ya Mas. Terus yang kedua, dari tadi kan kita ngomongin Android, mau tahu kalau Gigs sendiri itu bergerak di semua platform atau spesialisasinya di Android. Terus yang ketiga, kalau menurut Mas Ibnu sendiri, bagaimana sih perkembangan komunitas Android khususnya di Bandung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya? Terima kasih. Untuk segmentednya itu emang saya setuju, itu segmented sekali. Kenapa? Karena aplikasi yang kita buat itu jalan di handphone. Misalnya kita buatnya di handphone HTC apa itu, itu aplikasi itu berjalan di handphone Samsung apa itu. Itu segmented. Jadi kita bikin aplikasi itu codingnya lumayan banyak sih untuk bisa untuk support di banyak platform itu. Misalkan dari handphone kecil sampai gede aja itu beda-beda, resource-nya gambarnya beda. Kita mau bikin splash screen misalkan splash screen aja ya, kita bikin versi kecilnya, tiba-tiba pas coba di versi gede pecah. Atau kita bikin versi set gitu, pas kita coba di handphone kecil ada space yang kosongnya. Nah, itu segmentednya. Jadi orang banyak kan mengeluh gitu, nah capek bikin coding di Android, karena codingnya harus semuanya harus berjalan dengan baik gitu. Kalau di iPhone gampang ya, semuanya sama, nggak ada yang aneh-aneh, paling dari SS doang gitu, 3 atau 4 atau 5. Nah, jadi ya lumayan susah sih, tapi nggak susah Android. Tapi intinya kalau kita bisa nge-handle itu sebenarnya asik ya. Kita bisa nge-handle multi resolusi, itu sebenarnya ada caranya. Kita bikin folder apa itu ada caranya ya. Untuk bisa multi resolusi itu paling orang-orang yang ngomong gitu, orang-orang yang nggak ngerti tekniknya atau tekniknya kurang menguasai buat bisa multi resolusi. Untuk banyaknya developer Android itu saya lihatnya banyak ya, developer Android makin banyak. iPhone-nya makin banyak juga, tapi lebih banyak developer Android-nya. Kenapa banyak? Karena gampang. Orang mau bikin aplikasi langsung sampai jadi, itu nggak harus bayar, harus dolar. Dia nggak usah bayar nggak bisa bikin aplikasi langsung jadi. Kalau iPhone, kita mau bikin aplikasi dan dipasang di handphone kita di handphone jalan, itu harus bayar, harus dolar. Kalau kita nggak bayar harus dolar, itu nggak bisa masuk ke handphone, cuma bisa di emulator atau simulator. Kalau Android itu gampang. Jadi dia cuma modal laptop, nggak perlu bayar, dia bisa jadi bikin aplikasi APK salahnya. Itu bagaimana? Dia pasti makin baik kok, saya lihat Androidnya. Kalau yang tadi yang Gigs itu, sekarang
implementasi kita ke semua platform ya, Android, iPhone, iPad, tapi kita spesialis di Android, spesialis. Jadi sengaja kita bikin spesialis biar orang tuh nggak bingung mau cari Android kemana sih, kayak gitu aja itu. Jadi spesialis. Kalau ke iPhone, kenapa kita nggak spesialis? Karena udah ada orang lain, perusahaan lain yang ngeklaim dirinya itu spesialis. Jadi kita colongan gitu. Untuk iPad juga udah ada, jadi kita Android aja. Kebetulan kita juga punya akun Twitter Dr. Royd ya, itu kita bisa dari kendala kita untuk bilang kalau kita tuh punya komunitas gitu. Terus lihat lagi perkembangan komunitasnya. Android itu malahan paling banyak ya komunitasnya dibandingin iPhone. Coba kita tahu nggak ada komunitas iPhone Bandung? Nggak tahu kan ya? Kita tahunya ada Android Bandung atau Android ITB. Ada nggak iPhone ITB di sini komunitasnya? Nah, ada yang ITB iPhone, ada ITB Android. Nah, itu komunitasnya banyak. Jadi kenapa banyak? Karena orang-orang yang pakai Android itu biasanya suka kepo dia. Dia ngelihat HP temennya, dia sering mau cari tahu dia pakai aplikasi apa sih, dia pakai ROM apa sih, HP-nya diapain aja gitu, suka kepo. Jadi akhirnya bikin komunitas buat sharing. Kalau dia main aja HP-nya, kemudian paling salah aja gitu. Kalau dia pakai BlackBerry, ya tampilannya sama juga, cuma beda tema doang, atau aplikasi main BBM semua itu. Ya apa itu main di gitu. Nah itu kalau ya itu kenapa komunitas Android banyak, karena orang-orang pada kepo, pada pengen tahu. Temennya itu pada diapain aja HP-nya, jadi pasti makin berkembang besar ya. Banyak kan cowok ya yang masuk komunitas, kenapa cowok? Karena cowok banyak kan suka ngoprek. Ya biasanya kalau cowok-cowok yang suka ngoprek Android, dia juga sama cewek yang ngoprek juga. Jadi kalau sini ada cewek yang ngoprek, mau cari cowok, gampang masuk aja ke komunitas Android. Itu banyak di diri aja. Ada lagi? Nasihat penting dari ya sebenarnya perkenalkan nama saya Krisna, kebetulan pengen bikin bisnis juga namanya Kulab. Yang saya mau tanyain masalah project ya, misalkan kita dapat project bikin mobile apps, gimana cara nentuin harganya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua agak teknis juga sih, standar kalau kita meng-hire orang, gaji programmer sama desainer itu di Bandung standarnya berapa sih? Saya kemarin nanya-nanya juga masih beda-beda gitu. Nah kalau Gits sendiri di Gits berapa gitu. Kemudian yang ketiga tentang founder. Jadi kalau founder kan mungkin di awal nggak pakai gaji, nggak masalah lah. Kita bikin project, ngerjain project, bikin produk, laku, dapat duitnya dikumpulin buat perusahaan. Nah itu untuk di awal-awal gimana gitu? Apakah Gits di awal udah sepakat oke mungkin gaji 100.000 dulu atau langsung gede atau gimana, atau mungkin dividen dulu di akhir, jadi di setahun nggak pakai gaji, cuman di akhir tahun kita bagi-bagi keuntungan atau seperti apa? Itu aja sih, makasih. Untuk harganya sih, itu benar-benar relatif ya, dari 2 juta sampai 100 juta itu harga project. Itu tergantung dari apa aja, tergantung dari portofolio, juga tergantung dari badan usaha. Kalau misalnya perorangan, kita buat kasih harga mahal. Tapi kalau dia portofolionya gede, kalau udah ada badan usahanya PT atau CV, otomatis orang lihat gede ya. Akhirnya dia kasih harga gede, ya otomatis dia tuh ya rasa wajar lah perusahaan kayak gitu. Kalau dia ngecek cuma satu orang mahasiswa kita kasih harga 100 juta, ya orang ya ini apa sih mahasiswa satu orang 1 juta, enak banget punya 2 aja dari developer gitu. Kan gitu kan orang mikirnya. Sekarang ya saya mau nge-hire orang itu, nge-hire untuk bikin project. Terus ketemu satu orang, dia minta 100 juta, ini saya kasih 100 juta. Tapi saya ngerasa rugi kan. Oh enak banget dia dapat 100 juta sendirian gitu. Itu ngerasa sendirian, nggak ngasih kerjaan. Kalau kita ngasih kerjaannya ke perusahaan, dia minta 100 juta, kita pasti mikirnya, perusahaan ini perlu ngikutin karyawannya, dia perlu operasional dan lain-lain. Jadi emang kalau ada badan usaha itu kita bisa jual lebih tinggi. Karena orang tuh yang ngasih project bisa melihat ini bisa pakai buat apa, dan operasional dan macam. Nah, untuk harganya ngitungnya gimana? Kita bisa ngitung berdasarkan
berapa orang yang ngerjain, misalnya yang ngerjainnya 2 orang atau 3 orang, atau yang sebenarnya 3 orang kita kelabin jadi 6 orang gitu. Tapi emang untuk bikin aplikasi Android tuh butuh banyak orang ya sebenarnya. Kalau bikin Android, pertama kita butuh desainer, misalnya bisa 1-2 orang. Kalau kita butuh converter dari PSD ke XML, ke tampilan Android itu converternya. Itu kadang-kadang kita bisa nemuin 1 orang di programmer, atau kita harus nyari orang lagi untuk converternya. Karena converter tuh nggak perlu coding Java, yang penting dia bisa XML. Lalu ada lagi programmer, dia harus bisa Java-nya. Jadi untuk algoritmanya segala macam, kadang-kadang si programmer itu dia nggak bisa XML, nggak punya feel buat desain segala macam, akhirnya kita harus cari orang lagi, 3 orang minimal. Terus ada lagi 1 project manager, kalau misalnya butuh untuk mengatur semuanya, dan juga untuk mengatur dokumen segala macam, dokumen teknis, lalu segala macamnya itu. Ini sebenarnya banyak ya, 4 orang. Misalnya kita gaji per orangnya 4 juta sebulan misalnya. Kayaknya 16 juta itu minimal 16 juta sebulan kan, tanpa profit. Bisa ngitung kayak itu, atau kita kasih harga 6 juta per orangnya untuk di proposal dan macam itu bisa. Lalu untuk di Git sendiri, untuk programmernya itu antara 0 sampai 3 juta ada. Kenapa 0? Karena ada juga orang yang mau belajar itu. Datang belajar, kemudian dia sekolah mau nanya Android segala macam. Kadang-kadang kita kasih kerjaan nih, coba begini. Selain dia bisa belajar banyak cara bikin aplikasi yang bagus, dia juga bisa tahu kan gimana cara marketingnya, gimana cara nyebarin aplikasinya segala macam gitu. Itu lagi juga kayak gitu banyak. Jadi biasanya anak-anak SMK SMA tuh banyak bikin, dia banyak belajar gitu. Lalu untuk harga yang 1 juta 2 juta juga ada itu, tergantung kemampuan juga dan berapa lama dia udah bikin. Lalu tadi apa lagi? Foundernya jadi Oh ya itu kan untungnya langsung bagi-bagi, dapat proyek 1 juta langsung bagi-bagi, atau jadi kita angkat aja. Kalau awal-awal atau zaman-zaman jahiliyah itu semua itu. Nah itu satu project kita langsung bagi 6. Kan orang yang berlima langsung bagi 6. Misalnya ada project 10 juta langsung bagi 6. Orang penamnya itu uang kas, orang penamnya. Jadi 10 juta bagi 6 per orang dapat berapa? Jadi orang kasir itu uang kas. Itu berlangsung selama setahun gitu. Jadi bagi 6. Lama-lamaan kita butuh uang personal, butuh orang segala macam. Akhirnya kita kasih patok, kita digaji, semua founder digaji per bulan berapa digaji. Ntar kalau satu proyeknya 1 juta 200 juta ya itu nggak masuk ke gaji semua, masuk ke kas untuk digaji. Paling ntar ada makan aja ya, makan tiap bulan. Kalau proyeknya gede makannya mahal, kalau proyek kecil ya makan warteg aja gitu. Makannya sarapan hijau yang ramen kayak gitu aja. Paling ya nggak harus semuanya langsung dibagi semua, jauh sih. Kadang-kadang kita butuh saldo, butuh kas untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu kan kita tahun depan bakal gimana. Jadi kalau bisa nabung sih ya nabung aja buat di kas. Ntar kalau misalkan mau bubar ya ngambil lagi gitu. Sama kan. Lagi. Oke deh. Menarik sekali sebenarnya. Pertanyaan terakhir. Yang terakhir buat Mas. Mungkin Pak Hendra dan tim ada pendapat. Ada lagi? Ada? Ya oke, kalau itu close remark mungkin dari Mas Ibu. Pesan dan kesan. Iya sih, kalau kita punya ide langsung jalanin aja, gak usah nunggu. Dan paling gampang sih kita bayar buat posting, itu paling gampang. Kayak saya punya ide bikin aplikasi kayak Instagram, harus saya bikin domain, bikin hosting, kerjanya nggak tahu kapan, kerjanya bisa minggu depan, bisa bulan depan, yang penting udah punya bayangan. Harus jadi nih, udah ngeluarin duit 100.000 gitu, pokoknya harus jadi, daripada rugi, yang kita paksain diri untuk mengeluarkan uang sedikit pun, jadi juga nggak apa-apa ya. Nanti yang ngeluarin uang, akhirnya kita mengeluarkan budget dulu untuk bikin. Intinya kalau punya ide langsung jalanin aja, nggak bisa apa-apa dengan ngajak orang yang bisa ya. Intinya kalau kita cuma bisa ngomong, nggak bisa coding, nggak bisa desain, ya cari aja orang yang bisa desain, orang yang bisa coding, bikin tim bareng. Oke, thank you Mas.